Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan dan juga keilmuan masih terkait dengan haji dan umroh. Tempo hari ada yang bertanya ke Abah di komen ya di YouTube, Abah bagaimana caranya pada saat umroh itu saya melaksanakan tawaf dan saya batal wudhunya, apa yang harus dilakukan, mohon bimbingannya. Nah itu kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Kemudian juga ada yang bertanya ya, seorang ibu-ibu insya Allah, karena dia itu melalui WA, dia bertanya, Abah saya pernah umroh, hanya saja pada saat dia melaksanakan umroh itu kan ada tawafnya, tawaf umroh, dia batal, kemudian dia meneruskan tawafnya, meneruskan sa'inya sampai selesai. Nah, jadi dia tidak berwudu, dia langsung semua selesai, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, dia bertanya bagaimana dengan umrohnya. Nah, itu Abah akan jawab semua. Mengenai tawaf di Baitullah ini, Bapak Ibu, adalah merupakan rukun. Orang yang haji juga melaksanakan tawaf di Baitullah. Orang yang umroh juga melaksanakan tawaf di Baitullah. Nah, karena yang namanya tawaf di Baitullah itu merupakan rukun, maka di sini Abah akan menjelaskan dulu secara detail agar Bapak Ibu memahami apa itu rukun, agar tidak meremehkan ya, pelaksanaan ibadah tawafnya. Jadi yang namanya rukun ini Bapak Ibu, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, namanya rukun haji. Nah, rukun haji adalah amalan-amalan haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang haji, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti dengan dam. Apabila dia tidak bisa menyelesaikan rukun haji dengan alasan apapun, maka tidak sah hajinya, batal hajinya. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan rukun hajinya dengan alasan apa saja, batallah hajinya, itu rukun haji. Nah, begitu juga dengan orang yang umroh, ada namanya rukun umroh. Rukun umroh adalah amalan-amalan bagi orang yang umroh. Dia harus bisa menyelesaikan rukun umrohnya, sebab rukun umroh itu tidak bisa diwakilkan dan juga tidak bisa diganti dengan dam. Apabila dia tidak bisa menyelesaikan rukun umroh dengan alasan apapun, maka batal umrohnya, maka tidak sah umrohnya. Kenapa Abah jelaskan seperti itu? Sebab yang namanya tawaf di Baitullah itu bagi orang yang haji, maka itu termasuk rukun. Bagi orang yang umroh, tawaf umroh itu merupakan rukun. Makanya jangan disepelekan ya, supaya hati-hati dan supaya bisa menyelesaikan, khususnya bagi orang yang haji dan umroh. Itu ya, dipahami ya. Nah, adapun bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh, ini pertanyaan dari ibu-ibu yang WA ke Abah, dia saat umroh, dia kan tawaf di Baitullah, dia batal. Ya, belum menyelesaikan tapi batal, mungkin karena kentut. Dia dilanjutkan terus. Ya, setelah tawaf, sholat 2 rakaat, di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian pulang ke Indonesia. Baru laporan bertanya ke Abah, bagaimana dengan umroh saya? Jawabannya batal. Ya. Batal apanya? Batal umrohnya, tidak sah umrohnya. Makanya ya, supaya hati-hati, jangan diremehkan mengenai tawaf di Baitullah. Itu ya. Nah, adapun tawaf ini bagi orang yang umroh, ya, bagi orang yang umroh ya. Jadi pada saat seseorang itu datang ke Mekah, ini umroh,
Nah kemudian ya, pada saat datang ke Mekah, kemudian istirahat di hotel, Abah menyarankan silahkan berwudu pada saat mau ke masjid. Karena harus punya wudu. Nah kemudian setelah masuk ke masjid, insya Allah dalam beberapa langkah akan melihat Baitullah. Sunahnya adalah silahkan pandang Ka'bah. Ya, usahakan bisa menghafal doanya. Allahumma jid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takrima wa birra wa mahabbah. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan pahala 20 rahmat. Turun ke pelataran Ka'bah. Bagi laki-laki, pakaian ihramnya ya, yang pundak kiri supaya tertutup, yang kanan terbuka, itu sunahnya. Ini kita bicara umroh dulu ya. Nah kemudian silahkan laksanakan tawaf sebanyak 7 putaran sampai selesai. Kalau umpamanya pada saat tawaf umroh ini kok batal, maka jangan diteruskan. Ya, ingat ya, silahkan cari tempat wudhu. Di sini Abah akan jelaskan tips. Kalau batal wudhunya, tips dari Abah, silahkan melipir keluar dari area tawaf. Kemudian perhatikan neon warna hijau. Itu neon warna hijau itu yang di atas, ya, itu lurus dengan Hajar Aswad. Atau barangkali kalau tidak bisa terlihat neon warna hijau yang di atas itu lantai 1, silahkan perhatikan pojok Hajar Aswad. Kemudian silahkan menuju lurusan itu, keluar sedikit dari area tawaf. Kemudian tidak jauh dari situ ada tempat wudhu. Yang sebelah kiri khusus laki-laki, yang sebelah kanan agak maju, agak mundur, bukan maju, mundur. Ya, kurang lebih sekitar 20 langkah, itu khusus untuk wanita. Ciri-cirinya ada penutup warna hitam, semacam hordeng. Untuk wanita di situ. Ini yang paling mudah, sebab tempo hari Abah sudah survei. Langsung itu yang paling mudah. Walaupun memang ada ya, di tempat lainnya. Ya, rata-rata di bawah tangga dari lantai 1 itu ada tempat wudhu. Tapi ini yang paling mudah. Karena mungkin kan Bapak Ibu khawatir bingung karena umroh baru pertama kali, ya. Ingat ya, ancar-ancarnya lurus dengan Hajar Aswad. Keluar, bukan keluar masjid ya, masih di area masjid. Hanya saja keluar dari area tawaf sedikit. Kemudian kalau keder bingung, tanya saja ke petugas ya. Bilang di mana tempat wudhu. Hanya saja ingat ya, itu merupakan tempat berwudhu, bukan tempat buang hajat. Tidak boleh kencing, tidak boleh pipis, tidak boleh BAB di situ, tidak boleh. Karena itu merupakan masjid, area masjid itu. Tidak boleh, hanya untuk berwudhu saja. Disediakan khusus bagi orang yang tawaf yang batal wudhunya. Itu yang paling mudah. Jangan dilanjutkan. Tadi kan ada yang bertanya, kalau dilanjutkan terus, maka tidak sah tawafnya. Sedangkan orang yang umroh dan sedang melaksanakan tawaf umroh, maka kalau tidak bisa menyelesaikan, tadi kan Abah sudah jelaskan, namanya tawaf di Baitullah saat umroh, itu merupakan rukun, harus selesai. Kalau tidak selesai, maka batal, maka tidak sah umrohnya. Harus hati-hati, jangan diremehkan. Nah, adapun setelah selesai berwudu, ingat-ingat ya, pada saat tawaf di Baitullah itu jangan terpaku kepada pembimbingnya. Silahkan juga menghitung sendiri, khawatir pada saat tidak menghitung itu, kemudian batal kan lupa akhirnya. Makanya silahkan sama-sama menghitung. Kalau tidak bawa alat, boleh pakai jari. Sudah dapat 5 putaran nih umpamanya, sudah dapat 5 putaran, kemudian kentut nih umpamanya, berarti kan batal wudhunya. Cari tempat wudhu tadi yang Abah jelaskan, berwudhu, setelah berwudhu, ya, karena kan nggak mungkin tuh ya ke tempat yang tadi batal, karena kan biasanya banyak orang. Silahkan bisa dimulai dengan lurus Hajar Aswad.
Itu tinggal lurus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan tawaf yang ke-6. Kan sudah dapat 5. Umpama 5,5 umpamanya. Kan baru dapat 5,5. Berarti cara menghitungnya sudah dapat 5. Kurang 2. Caranya, setelah berwudu, luruskan dengan pojok Hajar Aswad, kemudian isyarah saja. Ya. Angkat tangan yang kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Lakukan 2 putaran lagi, karena kan belum selesai. Ingat ya, kekurangannya 2. Nah, itu cara mengatasi bagaimana kalau orang tawaf itu batal ya, wudunya. Berarti kan harus berwudu. Hanya saja kan bingung harus kemana. Abah, saya kan berpisah dengan orang-orang, bagaimana? Nah, ini pada saat Bapak Ibu batal, ya, jelas berpisah dengan teman-temannya. Nah, kalau suami istri pada saat tawaf itu silahkan berdua, jangan jauh-jauh. Kalau umpamanya istrinya itu minta ditemani, monggo silahkan, boleh. Ya, tuntun dulu istrinya supaya berwudu, kemudian kembali tawaf berdua lagi. Maksudnya setelah berwudu, tawaf lagi, kekurangannya berapa tadi? 2. Boleh seperti itu. Ya, yang laki-laki walaupun tidak batal, karena ada udzur, boleh meninggalkan tawafnya, ya, nuntun istrinya ke tempat wudunya, tunggu sebentar, kemudian laksanakan tawaf dan selesaikan 2 putaran lagi. Itu kalau sudah dapat 5. Nah, kemudian bagaimana kalau sendiri? Nah, di sini Abah jelaskan, tidak usah khawatir. Kalau umpamanya bisa sendiri, kan Abah sudah jelaskan cara-caranya. Silakan berwudu, kemudian lakukan kekurangan tawafnya, ya, 2 putaran lagi. Setelah itu, ya, tawaf sudah selesai, silahkan cari yang namanya Maqam Ibrahim. Ingat ya, Maqam Ibrahim ini bukan makam, bukan kuburan, ya, tapi berupa tempat pijakannya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Ciri-cirinya, ya, kalau Abah yang paling mudah itu adalah sebagaimana dia seperti, kalau dari kejauhan itu seperti sangkar yang terbuat dari emas. Silahkan ke belakang. Biasanya teman-temannya sudah ada di situ menunggu. Tidak usah khawatir. Laksanakan sholat 2 rakaat karena kan baru menyelesaikan tawaf. Nah, setelah itu, ya, kalau tidak ketemu juga, nggak usah khawatir. Silahkan bertanya atau ikuti orang-orang yang akan sa'i. Nah, biasanya setelah sholat di situ, mereka akan ke belakang menuju ke tempat sa'i. Laksanakan sa'i. Insya Allah nanti ketemu di tempat sa'i. Itu ya. Selanjutnya, Abah akan menjelaskan mengenai tawaf pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji juga ada tawafnya. Dan tawaf pada saat haji ini biasa disebut dengan tawaf ifadah. Adapun orang yang melaksanakan tawaf ifadah ini, pakaian khusus laki-lakinya itu bebas. Maksudnya bebas itu tidak harus memakai pakaian ihram. Di sini Abah jelaskan karena, ya, insya Allah 2 bulan yang lalu Abah ini kan juga baru menyelesaikan membimbing ibadah haji. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah, orang yang melaksanakan ibadah haji itu pada umumnya itu sudah tahallul. Tahallul yang pertama. Berarti laki-laki yang pakai pakaian ihram yang 2 lembar itu boleh diganti dengan pakaian biasa. Nah, setelah itu apa? Setelah itu melaksanakan tawaf ifadah. Bagi haji reguler biasanya dia menyelesaikan dulu hari tasriknya sampai 3 malam. Ya, menginap di Mina 3 malam. Baru setelah itu pulang ke Mekah, kemudian melaksanakan tawaf haji atau tawaf ifadah. Karena ini sedang melaksanakan ibadah haji dan tuntunannya, orang yang melaksanakan tawaf ifadah ini pakaiannya bebas.
laki-laki tidak perlu memakai pakaian ihram. Maka kurang lebih sekitar 20 hari orang-orang yang tawaf di Baitullah, ya umumnya tawaf ifadah itu ya tidak memakai pakaian ihram. Ya, jadi yang laki-laki itu pakaiannya bebas. Nah, itu seperti itu. Ya kurang lebih 20 hari. Ya seperti itu. Nah, kemudian di sini Abah mengingatkan bagi orang yang haji, ingat ya, tawaf haji atau tawaf ifadah ini hukumnya rukun, harus bisa menyelesaikan. Kalau umpamanya batal saat tawaf, maka jangan diteruskan. Silahkan berwudu. Ya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu tertinggal. Sebab apa? Sebab sekarang ini zamannya sudah canggih, ada HP. Ya, kemudian banyak petugas haji yang disebar. Insya Allah ya, asalkan Bapak Ibunya tenang, sabar, selesaikan dulu saja tawafnya. Kemudian laksanakan apa yang harus dilaksanakan, ya laksanakan rukun-rukunnya semuanya. Nah, tidak usah khawatir hilang dan sebagainya. Perbanyak doa kepada Allah sebab orang yang haji dan umroh itu doanya makbul, itu ya. Nah, itu penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya melaksanakan tawaf di Baitullah bagi orang yang haji dan umroh. Dan tawaf ini Bapak Ibu ada yang namanya tawaf sunnah. Jadi kalau tawaf itu ada yang namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Contoh, orang yang umroh, kalau dia sudah selesai umrohnya, sudah tahallul, ya silahkan dia bisa datang lagi ke Masjidil Haram, silahkan melaksanakan tawaf sunnah. Begitu juga dengan orang yang haji, ya sebagai tambahan amalan. Itu seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi Bapak Ibu yang akan haji dan umroh. Dan video-video Abah ini ternyata ya, banyak manfaatnya. Maka di sini Abah minta ke ridwannya, silahkan yang belum mengklik subscribe, silahkan diklik subscribe-nya. Ingat, yang namanya subscribe itu mudah, hanya klik saja dan itu gratis. Apabila Bapak Ibu ya, mengklik subscribe, jangan diulang-ulang. Ya, jangan setiap lihat video diklik, lihat video lagi diklik. Itu namanya tidak subscribe. Ya, karena akan kembali lagi kalau sudah klik kemudian diklik lagi, maka hitungannya tidak subscribe, akan kembali ke tidak subscribe. Kalau tidak memahami, silahkan bertanya ke putra-putrinya, bilang saja saya ingin mensubscribe ya, YouTube Abah Jojo, bagaimana caranya, itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu mensubscribe ya, YouTube Abah ini, ya mudah-mudahan Abahnya tambah semangat di dalam memberikan keilmuannya dan tentunya bisa selalu eksis ya di YouTube. Harapannya mudah-mudahan Abah dan keluarga bisa selalu mendapatkan pahala jariah. Baik Bapak Ibu, itu saja. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.